Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sensus Pertanian 2023 adalah sensus pertanian yang dilaksanakan yang ketujuh kalinya di Indonesia. Sensus pertanian terdekat dengan sensus pertanian 2023 adalah sensus pertanian 2013 lalu. Lalu apa perbedaan dokumen dari sensus pertanian 2013 dengan dokumen sensus pertanian 2023 serta pelaksanaannya di lapangan? Sensus pertanian 2013 dilaksanakan pada Mei 2013. Pada dasarnya atau awalnya, sensus pertanian 2023 adalah sensus pertanian yang juga akan dilaksanakan pada Mei 2023 ini. Ini sudah terlihat dari publisitas awal dari kegiatan sensus pertanian 2023. Namun karena adanya kegiatan forum konsultasi publik Reksosek 2022, maka kegiatan sensus pertanian 2023 pelaksanaannya diundur menjadi Juni sampai dengan Juli 2023 ini. Pada sensus pertanian 2013 digunakan adalah konsep rumah tangga. Kala itu belum ada konsep keluarga dipergunakan dalam kegiatan sensus atau surveinya BPS. Baru konsep rumah tangga saja. Tapi beberapa tahun terakhir, konsep rumah tangga sudah dikombinasikan dengan konsep keluarga. Usut punya usut, ternyata konsep keluarga ini keluar karena adanya kebijakan dari Bappenas bahwa untuk program bantuan dari pemerintah sekarang sudah based on KK. Tidak ada program bantuan yang menggunakan konsep rumah tangga sehingga seluruh kegiatan sensus dan survei BPS beberapa tahun belakangan ini sudah menyesuaikan untuk mengkonversikan konsep rumah tangga menjadi konsep keluarga juga atau sebaliknya konsep keluarga menjadi konsep rumah tangganya. Di 2013 saat itu pelaksanaan atau kemajuan teknologi untuk penggunaan Android dan aplikasi tidak semarak di 2023 sehingga tidak salah ketika di 2013 lalu tidak ada yang namanya tagging lokasi rumah tangga pertanian. Tapi di 2023 ini akan ada yang namanya tagging rumah tangga petani dengan aplikasi Workerstat. Nah, tagging ini adalah proses teman-teman mengambil titik lokasi rumah dari yang diidentifikasikan sebagai petani dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat, di mana aplikasi tersebut bisa teman-teman download di Play Store. Nah, dengan adanya aplikasi Wilkerstat nanti, teman-teman akan mengambil titik lokasi rumah yang merupakan rumah petani, lalu mengirimkan hasil TT atau tagging yang teman-teman lakukan dan setelah diupload nanti akan keluar yang namanya ID landmark. Nah, ID landmark itulah yang akan teman-teman pindahkan ke dokumen L2 Sensus Pertanian 2023-nya. Sehingga ketika ada rumah tangga yang akan menjadi salah satu penerima bantuan atau sasaran dari program-program pemerintah, nanti bisa dilihat juga posisi rumah tersebut dari ID landmark yang sudah teman-teman upload. Secara membaca kemauan dari tagging ini adalah seperti itu. Atau di sisi lain, untuk meyakinkan pusat bahwa memang benar bahwa rumah yang misalnya diidentifikasi sebagai petani itu dan keluarga miskin itu bisa dideteksi juga dengan melihat ID landmarknya. Walaupun nanti pada dasarnya gambar yang teman-teman kirim atau hasil taggingan tadi tidak menggunakan gambar karena hanya berupa titik lokasi saja. Tapi dengan adanya itu sudah bisa menjadi informasi awal untuk pemerintah pusat melihat keberadaan lokasi dari rumah yang diidentifikasi sebagai petani tadi. Lalu di sensus pertanian 2013, seminggu pertama, di awal Mei, 7 hari pertamanya kala itu adalah untuk listing. Hanya untuk listing saja. Setelah listing beberapa beban tugas yang sudah dibebankan kepada petugasnya, maka petugas baru melaksanakan pencacahan lengkap sensus pertanian 2013-nya. Tapi di 2023 ini
listing dan pencacahan itu akan dilaksanakan serempak. Sehingga ketika datang ke rumah yang diidentifikasi sebagai petani, teman-teman itu akan membawa dokumen listing, membawa dokumen pencacahan lengkap, membawa peta, dan membawa Android yang sudah terinstal dengan aplikasi Wilkerstat. Jadi pada saat ke lapangan yang teman-teman bawa lebih banyak. Di sensus pertanian 2013, pertanyaannya cenderung masih simpel, beda dengan sensus pertanian 2023, di mana di sensus pertanian 2023 ini pertanyaan lebih kompleks. Lebih kompleksnya kenapa? Karena di sini sudah ditanyakan mengenai luas tanam, lalu luas panen, produksinya berapa, dapatnya berapa kilo, terus berapa hasil nilai jual dari produksi yang dipanen tadi, ada produksi ikutannya atau tidak, dan pertanyaan-pertanyaan lain. Ini di sensus pertanian 2023. Tapi di sensus pertanian 2013, pertanyaannya hanya sebatas berapa luas tanam, lalu sistem manennya seperti apa, apakah ada dijual atau tidak. Itu di 2013. Sehingga ketika pertanyaannya tidak simpel di 2013, artinya sensus pertanian 2023 nanti butuh yang namanya analisis, butuh yang namanya penelaahan tersendiri dari teman-teman bagaimana cara mengisi dokumen sensus pertanian 2023 ini. Di 2013, sensus pertanian 2013 itu menggunakan peta blok. Di sini ada nomor blok sensus di halaman depan dokumen sensus pertanian 2013. Nah, memang di sampingnya ada nomor SLS, tapi nomor SLS ini hanya untuk memberitahu bahwa blok ini ada di SLS berapa. Tapi di 2023 itu tidak ada yang namanya peta blok, hanya peta SLS saja. Jadi SLS tersebut SLS apa, ini langsung teman-teman isikan di rincian 106. Di 2023 itu sudah ada yang namanya jam mulai wawancara. Ini terlihat di rincian 100 dari dokumen L2 Sensus Pertanian 2023. Kalau di Sensus Pertanian 2013, di halaman depan tidak ada jam mulai wawancara. Ketika tidak ada seperti ini, artinya memang tidak ada ditanyakan jam mulai wawancaranya jam berapa. Nah, beda dengan di 2023 ketika ada jam mulai wawancara, artinya ada jam wawancara selesai jam berapa. Secara analisis ini adalah untuk melihat berapa lama teman-teman melakukan pendataan di suatu rumah dengan komoditas yang teman-teman data. Ini harus teman-teman hati-hati karena ketika di dalam rumah tersebut yang diusahakan subsektornya banyak, teman-teman mendatanya hanya dalam waktu beberapa menit selesai, itu artinya pusat akan melihat bahwa ada pertanyaan yang tidak teman-teman tanyakan. Ini akan ketahuan ketika dokumen itu sudah di-entry dan divalidasi. Apakah mungkin dengan subsektor yang ada beberapa diselesaikan hanya dalam beberapa menit atau kurang dari setengah jam? Nah, ini akan jadi catatan tersendiri ketika teman-teman melaksanakan pendataan dengan waktu yang cukup cepat. Lalu di sisi lain, di jam mulai wawancara ini juga untuk memberitahukan bahwa pelaksanaan di satu rumah dengan satu rumah yang lain, walaupun berdampingan, tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang sama dan di dalam jam yang sama. Ini hati-hati ketika teman-teman mengerjakan kegiatan sensus pertanian 2023 nanti dengan sistem tim. Mungkin teman-teman saling bantu dengan PPL lain. Hari ini mengerjakan di wilayah si A, besok di wilayah si B. Nah, otomatis di wilayah si A atau si B tadi, ketika teman-teman jalannya bareng bersama dengan teman-teman PPL lain, itu di waktu yang sama teman-teman dokumen yang di wilayah beban tugas teman-teman nanti akan ada dokumen yang jam wawancaranya sama dan tanggalnya sama. Ini teman-teman perlu antisipasi dari awal, jangan sampai hal ini terjadi karena itu akan jadi suatu temuan yang walaupun teknisnya ini boleh-boleh saja, tapi pada kenyataannya ketika di entry dan ketemu seperti ini, itu akan seperti dijadikan warning gitu, seperti ini jangan seperti ini gitu. Bagaimana kita
mengaturnya nanti agar jam dan tanggal itu tidak di hari dan tanggal yang sama. Di 2013 itu satu bangunan hanya satu dokumen. Jadi satu dokumen ini untuk seluruh petani yang ada dalam rumah. Tapi di 2023 satu bangunan bisa lebih dari satu dokumen. Ini akan ketahuan dari dokumen L2 rincian 201 tadi ada berapa banyak petaninya. Sehingga ketika petaninya lebih dari satu, maka dari rincian 3 sampai dengan selesai itu adalah sebanyak petani yang ada di dalam rumah tersebut. Artinya, nanti dalam satu bangunan ketika ada 2 petani, maka dokumen L2-nya ada 2. Dan ketika ada 3 petani, maka dokumen L2-nya ada 3. Yang perlu teman-teman catat adalah yang teman-teman tanyakan hanya untuk di blok 3 sampai blok 12 saja. Sementara blok 1-nya cukup ditanyakan satu kali. Tapi untuk blok 3 sampai dengan blok 12 atau keterangan petugas itu teman-teman harus tulis sebanyak jumlah petani yang ada dalam bangunan tersebut. Di Sensus Petani 2013, dokumen pencacahannya di-scan. Kita tahu dokumennya di-scan adalah dengan adanya garis putus-putus di pinggir kiri dokumen dan ada tanda gunting. Ini artinya dokumen tersebut akan dipotong lalu di-scan. Tapi di dokumen Sensus Petani 2023 tidak ditemukan tanda gunting dan tanda garis putus-putus. Artinya dokumen ini Sensus Petani 2023 L2 UTP itu akan di-entry. Nah, hal lain yang dapat kita lihat bahwa dokumen tersebut di-entry adalah ketersediaan space yang cukup rapat seperti ini dan kotak-kotak yang terbilang tidak terlalu besar dan sempit. Sehingga dengan kita harus menulis menggunakan huruf kapital, itu artinya nanti akan terbaca lain oleh program ketika dokumen itu di-scan. Karena di scanner itu garis saja bisa terbaca satu, apalagi dengan tulisan yang cenderung sempit. Di Sensus Pertanian 2013 itu tidak ada pencatatan yang namanya anggota rumah tangga. Di sini kalau teman-teman lihat bahwa ketika di 2013 itu yang keluar hanya nama, kepala rumah tangganya siapa, lalu umurnya berapa dan jenis kelaminnya apa. Tapi di 2023 di rincian 203 itu ditanyakan ada berapa orang dalam rumah tersebut, dalam bangunan tersebut ada berapa orang. Ketika dalam rumah tersebut ada anak yang sudah menikah dan bapaknya sebagai keluarga induk dan mereka dalam satu pengelolaan makan dan minum yang sama, maka pencatatannya juga di kolom 203 ini harus teman-teman perhatikan. Nanti saya bagi bagaimana cara mengisi di rincian 203 ini. Lalu perbedaan terakhir yang saya temukan dari dokumen Sensus Petani 2013 dengan Sensus Petani 2023 adalah ketika di 2013 lalu, masing-masing subsektor seperti subsektor tanaman perkebunan, hortikultura, dan tanaman tahunan itu ada di dalam satu halaman tersendiri. Beda dengan Sensus Petani 2023, di mana di Sensus Petani 2023 ini dibedakan berdasarkan tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim dan tanaman tahunan itu juga dalam satu blok ada untuk tanaman semusim, tanaman pangan, untuk hortikultura, dan untuk perkebunan. Sehingga di dalam blok 4 ini contohnya, disitulah tempat kita menulis tanaman pangan semusim seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, lalu ubi rambat atau singkong. Nah, di situ juga kita akan menulis yang namanya hortikultura semusim seperti daun bawang, daun seledri, kubis, wortel, tomat, kacang panjang, dan lain-lain. Dan di situ juga, di blok itu juga kita menulis tanaman perkebunan semusim seperti tebu. Nah, bedanya lagi adalah ketika di 2013, contoh tanaman tahunan seperti di sini sudah disebutkan contohnya. Disebutkan di 2013 lalu bahwa contoh tanaman tahunan hortikultura adalah jeruk dan mangga. Sementara contoh tanaman semusim hortikultura adalah cabai. Tapi di 2023 itu tidak disebutkan
apa saja contoh jenis tanaman semusim yang dicatat di blok 4 ini. Sehingga kita harus melihatnya dari daftar kode di buku kode yang sudah diberikan, atau kita menginstal aplikasi yang sudah disediakan oleh BPS. Ada 2 aplikasinya tapi sistem penggunaannya sama, yaitu aplikasi dari BPS Sulawesi Selatan kalau tidak salah dan aplikasi dari BPS Bangka Belitung mengenai kode untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Kurang lebih itulah tadi 12 perbedaan dari kegiatan sensus pertanian 2013 dan sensus pertanian 2023. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini kita jangan terkecoh dengan yang namanya pelaksanaannya yang 2 bulan. Yang dalam artian di 2 bulan itu juga honornya akan dibayar, yaitu di Juni dan Juli. Tapi kita harus lebih konsen ke kuesioner yang diinginkan. Bagaimana kita mengisi dokumen sensus pertanian 2023 L2 UTP sesuai dengan potret yang ada di lapangan. Kalau teman-teman mengejar clean dokumen saja, itu adalah memang sesuatu hal yang tidak susah. Karena dengan kita mengisi dan mengikuti rambu-rambunya yang saat ada, itu dokumennya akan dijamin clean. Tapi ketika teman-teman harus menggambarkan potret yang ada di lapangan, maka itu adalah sesuatu perjuangan yang cukup berat. Kita mau menggambarkan potret yang ada secara benar saja, belum tentu respondennya mau memberikan informasi sesuai dengan yang terjadi. Karena kejujuran responden juga mempengaruhi potret yang akan tergambar dari kegiatan sensus pertanian 2023 ini. Sebagai informasi bahwa data sensus pertanian 2023 itu akan digunakan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Jadi sampai dengan sensus pertanian 2033, maka data hasil sensus pertanian 2023 ini akan tetap dipakai. Sehingga sebagai database awal 10 tahun sekali, maka perjuangan kita sebenarnya adalah perjuangan yang cukup berat. Oleh karena itu, pahami apa yang diinginkan oleh dokumen, apa SOP-nya, pahami kata-kata yang ada di buku pedoman, apa pengertiannya ketika kita menerjemahkan dengan bahasa kita sehari-hari. Dan itu adalah sesuatu hal yang cukup membutuhkan analisis. Jadi, teman-teman tetap semangat, berpikiran positif, jaga kesehatan, maka semuanya insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.